Selamat berjumpa dalam mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman. Tabipun. Hari ini kita akan berbicara tentang perbanyakan tanaman secara vegetatif. Perbanyakan tanaman secara vegetatif berbeda dengan generatif. Ya, kalau generatif menggunakan benih. Nah, kalau perbanyakan secara vegetatif kita menggunakan bahan tanaman itu sendiri. Ya. Jadi dasar dari perbanyakan vegetatif adalah memungkinkan tanaman-tanaman memulihkan dirinya dengan regenerasi jaringan-jaringan dan bagian-bagian yang hilang. Ya, kalau perbanyakan generatif dia tidak seperti ini, ya, tidak perlu ada pemulihan. Tapi kalau vegetatif dasarnya itu tanaman harus dapat memulihkan dirinya. Misal kalau dicangkok dilukai, kan, ya, dilukai, dibuang kulit batangnya. Nah, itu harus bisa cepat memulihkan, ya. Nah, ini dasar untuk perbanyakan tanaman secara vegetatif. Ada keuntungannya dalam perbanyakan vegetatif ini. Pertama, persis dengan induknya. Ya, nanti kita akan lihat ke slide berikutnya nanti kenapa ada alasan orang lebih suka yang disambung misalnya, ya. Nah, itu dia sudah lihat yang disambung itu bagian tanaman di atasnya, ya. Nah, itu sudah dilihat buahnya seperti ini, ya. Itu jadi persis induknya. Batang atasnya yang kita pakai itu persis yang kita ambil dari batang yang pertama. Kemudian lebih mudah dan cepat. Ya, lebih mudah untuk mereka yang biasa melakukan cangkok, nempel, ya, atau okulasi nyambung itu terlihatnya mudah. Ya, tapi kalau kita sudah biasa, maka itu menjadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga keuntungan vegetatif ini adalah dapat melestarikan klon-klon yang tak berbiji. Jadi ada jenis tanaman yang tidak ada bijinya. Singkong itu ada bijinya, cuma lama benar, ya. Jadi petani lebih senang menggunakan stek batangnya, tidak memperbanyak secara generatif. Ya, jadi ini menguntungkan bagi klon-klon yang tak berbiji. Keuntungan keempat adalah menghindari sifat morfologi yang tidak diingini. Jadi ada 4 keuntungan kalau kita memperbanyak tanaman secara vegetatif. Nah, ada beberapa cara perbanyakan vegetatif. Salah satu yang pertama adalah penggunaan sulur vegetatif khusus. Ya, kalau kita sering melihat tanaman strawberry itu ditanam bukan lewat benih atau dicangkok, tapi dia menggunakan perbanyakan dengan struktur vegetatif khusus. Misalnya dia pakai sulur, ya, sulur dari batangnya itu dipotong, ditanam ulang, ya, ditanam kembali maksudnya. Kalau bisa menggunakan undi untuk bawang-bawangan, gladiol, ya, itu juga pakai undi, lalu jahe atau kunyit dan sebagainya itu, ya, empang-empangan itu kita bisa pakai akar batangnya. Ya. Yang kedua, ya, perbanyakan vegetatif dengan induksi akar, merangsang pembentukan akar dan pucuk afektif. Ya. Ini contohnya cangkok, induksi akar, ya. Kemudian pucuk kita menggunakan stek. Nah, cangkok itu adalah regenerasi dari bagian vegetatif tanaman dan sementara itu masih berada pada tanamannya. Jadi kalian pernah melihat cangkok, ya, dikuliti batangnya, dibuang kulit batang, kemudian dikasih media tumbuh, diikat, ya, dia masih nempel, ya, masih nempel pada induknya. Nanti kalau sudah ada akarnya baru dipotong, baru dipindah tanam. Itu maksudnya, ya. Jadi cangkok. Sedangkan stek itu regenerasi dari bagian vegetatif yang langsung dipisahkan dari tanamannya. Kalau stek batang, singkong itu tidak nempel sama tanaman induknya, tapi dia sudah terpisah. Itu stek. Ya.
Sedangkan yang ketiga, kalau tadi pertama penggunaan sulur-sulur khusus, kemudian induksi akar dan pucuk adventif, yang ketiga penyambungan dan penempelan. Menyambung, jadi menyatukan bagian-bagian tanaman dengan cara regenerasi jaringan tanaman. Disambung ya, dan kalau disambung berarti ada dua tanaman ya. Kita lanjut. Kita mulai dengan cangkok. Ya, jadi tadi perbanyakan vegetatif ada 3, menggunakan bagian-bagian tanaman yang khusus, entah umbi, entah sulur, kemudian kita menginduksi akar dan cabang pucuk adventif ya. Kemudian yang ketiga tadi kita menyambung dan menempel mata tunas. Sekarang kita lihat cangkok. Nah, mencangkok pada tanaman untuk perbanyakan tanaman itu menumbuhkan akar adventif pada batang, sementara tanaman yang akan kita induksi akarnya itu masih tetap melekat pada tanaman induk. Ya. Keuntungannya apa di cangkok? Ya, persis sama dengan tanaman induknya. Kedua, cepat berproduksi ya, untuk cangkok. Kalau yang kita ambil itu tanaman yang sudah umur 15 tahun, tapi waktu kita cangkok, kita pindah, dia hampir seperti tanaman yang 15 tahun tadi. Ya. Ini umur tanamannya. Jadi dia cepat berproduksi ya, dibanding kalau kita nanamnya dari benih. Itu maksudnya. Tapi ada kerugian dari mencangkok. Keuntungannya tadi persis seperti induknya dan cepat berproduksi atau berbuah. Tapi ada kerugiannya, yaitu tidak dapat dilakukan secara besar-besaran. Jadi kalau kita punya pohon mangga yang rasanya manis, daunnya tebal, lalu banyak tamu datang minta dicangkokin semua cabang, jangan mau ya, karena akan menjadikan tanaman kita itu merana, luka semua cabangnya. Ya, maka itu cangkok tidak bisa dilakukan secara besar-besaran pada satu tanaman. Kedua, kematian umumnya tinggi sehingga perlu keterampilan. Karena kata saya tadi ya, keuntungannya salah satunya adalah cepat dan mudah. Itu bagi mereka yang biasa ya. Jadi kalau yang tidak biasa, bukan hanya kulit batangnya yang dilukai, tapi ikut juga batang bagian dalamnya ya, itu akan merusak, justru akan bisa mematikan tanaman. Nah, cangkok ini bisa macam-macam. Yang kita sering lihat itu namanya masih nempel yang di batangnya itu namanya cangkok udara. Ada cangkok ujung, ada cangkok merunduk, cangkok bumbun, cangkok timbun yang ditimbun ke tanah, atau cangkok belah susu. Nah, ini ada beberapa gambar yang saya sampaikan di sini. Nah, ini yang cangkok udara ini yang sering kita lihat ya di halaman-halaman rumah. Setiap orang yang punya pohonnya besar itu biasanya ada cangkokannya ya. Dicangkok, dia disebut cangkok udara, masih menempel pada induknya dan seakan-akan di udara. Nah, yang sebelahnya itu cangkok susu ya, cangkok susu. Jadi dibelah, sebelahnya itu dimasukkan ke dalam wadah ya, sampai nanti dia terinduksi akarnya, sebelahnya masih belahan dari batangnya di susu itu masih nempel pada induknya. Ini biasanya kalau kita tanaman salak itu banyak sekali kalau kita ketemu tanaman salak, memperbanyaknya dengan cangkok susu atau belah. Nah, ini adalah cangkok, jenis cangkok yang merunduk. Ini biasanya untuk tanaman yang lebih sekulen batangnya, ya sekulen, jadi lebih gampang ditarik, ya ditarik, lalu dimasukkan ke tanah, ditutup sama tanah. Setelah berakar, dipotong. Itu namanya cangkok juga, tapi cangkok yang merunduk. Nah, selain cangkok, ada juga stek. Kalau cangkok masih menempel ya pada tanaman utamanya atau tanaman induknya. Kalau stek, perbanyakan vegetatif juga, tapi langsung pisah dari tanaman induknya. Ya. Pemisahan bagian organ dari tanaman induk. Ada banyak macam stek yang kita lihat.
ada stek batang, ya, kemudian ada stek daun, ada stek pucuk. Jadi kalau kita melihat tanaman-tanaman teh di daerah Lembang sana banyak teh, ya, itu perbanyakannya dengan pucuk, ya. Jadi disemai dulu, dibibitkan dulu, ya, untuk memperbanyak tanamannya. Nah, itu kita lihat ada beberapa gambar, ya, tentang stek ini. Ini ada stek akar, ada stek umbi. Nanti ada stek yang saya tunjukkan, ada beberapa, tidak semuanya, ya. Nah, ini stek batang. Ini yang umum kita lihat di tingkat petani, ya. Ini tanaman singkong atau ubi kayu. Itu disebut dengan stek batang karena batang yang digunakan. Jadi diambil batang dari tanaman singkong yang sudah berumur sekitar 10 sampai 12 bulan, ya, sudah panen, kita ambil. Ya, lalu kita potong 30 cm, 30 cm, kita biarkan dulu di bawah naungan, ya, di tempat yang tidak langsung terkena cahaya. Setelah 2 minggu baru kita tanam. Nah, ada juga stek daun. Kalau kita mau memperbanyak tanaman lidah buaya, kita potong saja daunnya. Ya, dapat daun misalnya agak panjang, kita potong 4, lalu kita tanam, ya, pada media. Nanti dia akan tumbuh. Ya, itu stek daun. Ada juga stek dalam media air. Ini biasanya di meja, ya, jadi seperti tanaman hias, ya, bisa jadi tanaman hias, dikasih air lalu diletakkan tanamannya. Ya, tadinya nggak ada akar, lama-lama tumbuh akar. Itu ada akarnya, ya. Kalau sudah ada akar, siap ditanam. Nah, itu stek tangkok. Sekarang ada dengan sambungan dan populasi. Ya. Itu digunakan, tadi dikatakan digunakan tanaman memang sulit. Dengan benih nggak bisa, dengan tangkok, dengan stek, ya. Maka dia satu-satunya jalan adalah disambung atau ditempel, ya, populasi. Nah, sambung pucuk ini ada tanaman jaraknya, itu batang bawah sama batang atas. Sekarang lagi ngetren itu menyambung alpukat, ya. Cari dulu batang bawahnya dari macam-macam jenis alpukat, ya. Bisa kita minta dari pedagang atau kita beli, ya, kita tumbuhkan dulu. Pada tanaman sudah agak besar, ya, tapi masih muda, belum tua, belum berkayu benar, ya, itu bisa kita sambung pucuk. Nah, bagian atas berarti ini ada 2 tanaman, ya. Bagian bawah tadi kita tanam dari benih, ya. Bagian atas kita cari alpukat yang buahnya besar, rasanya gurih, tebel dagingnya, kita dapat, kita minta cabang-cabangnya, ya, cabang-cabangnya. Ambil cabang yang tegak atau yang begini. Kalau yang tegak nanti dia akan ke atas, kalau yang agak merunduk dia akan ke samping, ya. Kita ambil yang ukurannya relatif sama dengan yang akan kita sambung batang bawah, ya. Jadi dibelah, ya. Lalu yang di atas itu bikin V, yang seperti ini, ya, yang ini begini. Jadi masukkan, gitu, ya. Nanti ada gambar berikutnya, ya, terlihat bagaimana menyambung. Nah, itu dibelah dulu batang bawahnya, ya. Dibelahnya juga, ya, kita kira-kira lah, ya, karena yang mau dimasukkan panjangnya semana, yang dibelah juga. Jangan ini belahnya panjang, yang ini kecil masuk, ya, nggak pas. Jadi relatif sama. Ya. Sudah dimasukkan dengan huruf seperti huruf itu, diikat. Kita tunggu 3 minggu, ya. Kalau dia warnanya hijau, berarti sambungan kita berhasil. Kalau sudah warnanya hitam, artinya sambungan kita tidak berhasil. Ya, kita bikin lagi sambungan yang berikutnya, ya. Nah, kalau namanya menempel atau okulasi, kita melihat mata tunas dari tanaman yang lain yang sudah jelas tahu kita buahnya yang enak, ya, daging buahnya manis dan sebagainya, ya, berbuah lebat. Kita
tempel pada tanaman yang sudah kita semai atau kita tumbuhkan dulu ya pada tertentu, kira-kira udah umur 2 bulanan ya atau 3 bulan, kita lihat tunasnya, kita potong kulit batangnya, dapat tunas ini, kita buka lebarnya jendela ini sama dengan mata tunas yang akan kita tempel dari tanaman yang lain ya. Kita tempel pas, baru kita ikat ya, diikat supaya tidak jatuh ya, sama dengan tadi yang disambung ya, harus diikat. Kalau sudah 2 mingguan atau 3 mingguan, kita lihat kalau warnanya hijau berarti cara ovulasi kita atau penempelan kita sudah berhasil ya. Nah, kenapa ovulasi maupun penyambungan ini kok bisa 2 tanaman yang disambung bisa jadi 1 tanaman, kemudian ada mata tunas tanaman lain ditempelkan ke tunas tanaman yang akan kita pelihara? Kok bisa jadi? Ternyata ada dasarnya ya. Dasar sambungan ini kita lihat, masing-masing batang yang disambung itu ya, itu akan membentuk jaringan kalus. Batang bawah, batang atas itu masing-masing akan membentuk jaringan kalus atau sel parenchima. Kalau dia sudah membentuk jaringan kalus, menyatu ya, seperti terlem ya. Ini membentuk kalus, ini membentuk kalus, menjadi 1. Nah, kemudian yang setelah dia menyatu itu terjadi diferensiasi sel parenchima dari kalus sel-sel kambium yang baru. Jadi waktu nempel itu akan terbentuk kambium yang baru yang menghubungkan kambium awal batang yang disambung ya. Jadi terbentuk kambium baru karena terbentuk kalus ini, bagian batang bawah dengan batang atas itu akan dieratkan dengan adanya terbentuknya kambium. Nah, kambium inilah penghubung ya, penghubung batang bawah dengan batang atas. Terbentuknya jaringan vaskuler yang baru tadi itu dari kambium yang baru itu memungkinkan lewatnya air unsur hara ke batang atas, seperti jembatan ya, bisa lewat air unsur hara ya. Tapi istimewanya isi sel itu tidak saling bersatu. Tadi ini rasanya manis, buahnya besar, dagingnya tebal. Ini misalnya akarnya dalam ya, tapi buahnya kecil-kecil dan rasanya tidak enak ya. Tidak akan mempengaruhi yang di bawah ini. Yang akan tetap menghasilkan adalah bagian atas. Karena apa? Karena isi sel itu tidak saling menyatu, tetapi tetap menunjukkan identitas masing-masing. Sehingga 2 tanaman yang kita sambung itu menunjukkan identitasnya. Kalau manis yang di atas ya tetap manis ya. Itu saja tentang perbanyakan vegetatif, perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, tapi ada faktornya yang mempengaruhi. Kok bisa tadi disambung ya, masing-masing menghasilkan kalus. Nah, kalus yang baru itu nanti membentuk kambium baru. Kambium baru ini tempat lewatnya air dan unsur hara. Tapi tidak semudah itu saja ya. Ternyata ada faktor yang mempengaruhi baik yang disambung maupun yang ditempel ya, ovulasi. Kenapa? Adanya kegagalan. Karena akan terjadi inkompatibilitas. Misalnya yang disambung itu duren sama alpukat, itu udah kerabat jauh ya, nggak akan berhasil gagal. Tapi alpukat dengan alpukat ya, atau kerabat yang dekat ya. Saya pernah lihat ada yang nyambung itu terong sama tomat ya. Mereka masih satu kelas ya. Itu pun tidak semuanya berhasil, tapi ada yang berhasil. Tapi kalau dia kerabat jauh itu akan gagal ya. Yang kedua, jenis tanamannya. Tidak semua tanaman itu dengan mudah disambung dan diovulasi. Tanaman pangan tidak kenal namanya disambung apalagi diovulasi ya. Tanaman roti mungkin ada bagian misalnya buah yang bisa disambung ya. Tanaman perkebunan juga ada ya, tapi tidak semua. Tapi di pangan itu tidak ada istilah disambung apalagi diovulasi.
populasi ditempel. Yang ketiga yang mempengaruhi sambungan kita itu berhasil atau tidaknya itu suhu, kelembapan, dan oksigen. Coba kalau kelembapannya tinggi di sekitar tempat kita menyambung tadi, itu akan mengundang penyakit. Nanti tempat penyambungannya itu menjadi busuk. Ya. Atau kalau terlalu kering, ya, itu tidak terbentuk jaringan kalusnya karena suhu terlalu tinggi. Yang keempat yang mempengaruhi berhasil tidaknya sambungan itu adalah status fisiologi tanaman. Jadi tanaman yang akan disambung atau diokulasi harus berasal dari tanaman yang secara fisiologis baik dan sel kambingnya sedang aktif. Nah, jangan dilakukan misalnya nyambung batang bawahnya itu yang sudah tua, ya sudah keras ya, dan juga tidak akan bisa bersatu dengan batang atasnya ya. Jadi status fisiologisnya memang harus diperhatikan ya, tanaman yang akan kita sambung ini. Itulah tentang perbanyakan tanaman secara vegetatif. Tadi pun